Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 PTLA. Di sini kami akan membuat video tutorial mengenai Total Station Nikon bersama dengan rekan saya. Saya Sebastian Yudhistira, NRP akhir 90. Saya Josephina Velia, NRP akhir 044. Saya Natasha Filiandita Budiansyah dengan NRP 019. Saya Raisa Kamila Maharani dengan NRP akhir 125. Saya Fajar Baskoro Ananta dengan NRP akhir 123. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada pada Total Station ini ya. Yang pertama itu ada tribah. Tribah itu adalah suatu alat yang digunakan berdirinya Total Station ini. Lalu di sini kita bisa melihat ada 3 skrup yang dinamai juga dengan skrup ABC, di mana alat ini digunakan untuk mengatur ketinggian secara halus dari alat ini berdiri. Lalu kita bisa melihat di sini ada nivoo kotak, yang dimana nivoo kotak ini berguna untuk melihat alat ini sudah berdiri dengan pas atau tidak. Oke, lalu di sini ada display, di mana display ini kita bisa mengatur untuk menembak, untuk melihat data ataupun mengatur yang lainnya. Lalu di sini kita bisa melihat ada lensa plumette, yang dimana video sebelumnya kita sudah melihat kegunaannya, yaitu untuk melihat alat ini sudah berada tepat di atas patok ini atau tidak. Di sini ada lensa okuler, yang dimana lensa okuler berguna untuk memusatkan mata kita, mempaskan mata kita untuk melihat objek. Yang dimana pada bagian ini kita bisa melihat adanya penggerak untuk mengatur fokus pada lensa di dalam. Lalu di sini ada lensa benang untuk memfokuskan benang yang dilihat pada rambu ukur. Lalu untuk yang di depannya kita bisa melihat ada lensa objektif. Lensa objektif digunakan untuk mengarahkan lensa ke arah prisma atau rambu ukur yang dibidik ataupun objek. Lalu kita bisa melihat di sini ada pengunci. Pengunci ini adalah pengunci vertikal, yang dimana ketika kita aktifkan seperti ini, ketika kita aktifkan seperti ini, maka dia tidak bisa bergerak. Lalu di depannya lagi ada namanya penggerak halus vertikal, yang dimana ketika kita gerakkan dia akan bergerak secara halus, perlahan. Oke. Lalu di sini kita bisa melihat ada pengunci horizontal, yang dimana gunanya untuk mengunci gerakan horizontal seperti ini. Oke, dia sudah terkunci. Lalu di sini juga seperti pada yang vertikal. Di sini ada penggerak halus horizontal,
yang dimana dia untuk bergerak secara pelan-pelan, secara perlahan. Oke. Lalu kita bisa melihat di sini ada namanya nivå tabung yang digunakan bagi kita mengetahui apakah alat ini berdiri secara simetris atau tidak. Oke. Lalu di sini kita bisa melihat ada visir atau juga bisa kita lihat kita sebut sebagai pembidik secara kasar. Ya, dimana visir itu ada dua, ada di atas dan juga ada di bawah, seperti ini. Oke. Lalu di sini ada yang namanya wadah baterai, dimana kalau misalkan alat tersebut habis, kita bisa mengganti baterainya, yaitu di sini. Oke. Tombol ini adalah tombol power dengan fungsi untuk menyalakan atau mematikan instrumen. Tombol ini adalah tombol illumination dengan fungsi untuk menyalakan layar. Tombol menu dengan fungsi untuk masuk atau memilih menu pengukuran. Tombol mode berfungsi untuk mengganti fungsi keypad dari alfabet ke numerik. Selanjutnya, tombol ini merupakan tombol untuk memilih angka dan huruf. Tombol STN merupakan tombol untuk menambahkan informasi dari tinggi alat. Tombol ini adalah tombol escape dengan fungsi untuk membatalkan atau kembali ke perintah sebelumnya. Tombol MSR1 atau MSR2 digunakan untuk melakukan pengukuran atau setting mode pengukuran. Tombol display berfungsi untuk mengganti tampilan pada layar. Tombol ini tombol angular digunakan untuk menginput sudut. Tombol yang ini ada 4 ini digunakan untuk mengarahkan ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Dan yang terakhir tombol record atau enter berfungsi untuk eksekusi perintah atau merekam data. Selanjutnya kita akan mengoperasikan cara mengukur dengan total station Nikon ini. Pertama yaitu pencet power. Setelah itu kita gerakan teropong vertikal sampai muncul sudutnya. Kita bisa mengatur sudut vertikalnya dengan sesuai selera kita. Di sini saya akan mengatur 90 derajat. Jika sudah, kita akan ke menu. Nah, di sini terdapat berbagai menu dari nomor 1 sampai 8. Kita memilih nomor 1, yaitu kita akan membuat job atau membuat folder penyimpanan. Setelah ini kita create. Di sini tertera bahwa job di sini sudah penuh, lalu kita akan melakukan menghapus job yang sudah tidak dipakai. MSR2 atau delete. Setelah itu kita akan membuat folder dengan create. Lalu kita beri nama. Misal saya akan memberi nama kelompok 4. Nah, di sini ada mode di mana kita bisa mengganti antara kita ingin menginputkan alfabet ataupun numerik. Setelah itu kita klik enter. Lalu oke. Setelah itu kita akan menginputkan informasi berdiri alat dengan mengklik nomor 7 atau STN. Nah, di sini terdapat info dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita pilih noun atau 1. Nah, kita isikan nomor berdiri alat, yaitu dimana ini berdiri di P1. Lalu kita inputkan nomor 1. Lalu kita di sini kan belum diketahui koordinatnya, sehingga kita masukkan koordinat lokal, yaitu 1000 dan 100. Selain itu untuk kodenya akan saya isikan BM. Setelah ini pada opsi input station, di sini kita akan menginputkan HI atau height instrumen, yaitu tinggi alat, di mana ini tinggi alatnya 1,5 meter.
Di sini kita akan dimasuk pada menu backset. Nah, ini backset ini kita akan mengukur azimut dari sudut utara, yaitu kita memilih yang nomor 2 yaitu angle. Ini backset kita isikan informasi utara. Ini merupakan tinggi prisma, kita isi 1,6 meter. Lalu kita arahkan azimut. Setelah pas utara, kita kunci penggerak kasar horizontal. Lalu kita inputkan azimut 0 derajat. Setelah itu kita bidik pada rambu ukur yang telah tersedia. Di sini rambu ukur akan mengikuti arah objek prisma karena arah objek TS karena sudah terrekod 0 derajat. Dapat gak? Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kita langsung bisa menembak pada forset yang akan kita tembak pada poligon. Di sini forset berada pada titik. Setelahnya kita bisa memutar alat dengan membuka kunci kasar horizontal. Lalu prisma akan berpindah pada alat yang pada titik yang sudah ditentukan pada forset. Di sini kita bisa membidik prisma pada visir. Setelah pas pada prisma, kita bisa menekan tombol MSR 1. Nah, di sini merupakan sudah berganti pada record PT selanjutnya. Namun jika kita akan berpindah alat, kita bisa memindahkan alat dan juga membuat STN baru lagi. Lalu kita akan menembak backset pada P terakhir dengan menekan tombol angle. Lalu kita 0 set. Di sini posisi lensa sudah pas pada prisma. Setelah itu di sini ada peringatan, yaitu ada 1 continue atau 2 membuat STN ulang. Di sini kita akan memencet continue karena kita akan melanjutkan pengukuran dengan berdiri alat pada titik yang sama. Lalu kita putar alat ke titik selanjutnya. Lalu kita bidik prismanya. Di sini posisi pada PT sudah menunjukkan angka 2, di mana ini mengganti secara otomatis, sehingga kita bisa langsung menekan tombol enter. Lalu kita klik measure, di mana posisi lensa sudah pas pada prisma bidikannya. Nah, kita sudah mendapatkan sudut dari P backset terakhir pada forset dari P2. Jika kita ingin melihat apakah data kita sudah terekam pada TS ini, kita bisa mengklik tombol menu, lalu pilih pada nomor 4 yaitu data. Nah, kita pilih nomor 1 raw data. Nah, ini merupakan data-data yang sudah kita tembak tadi. Misalnya kita ingin melihat data kita pada SS3 dan juga dengan PM, lalu kita bisa klik enter. Nah, ini merupakan data yang kita tembak tadi, yaitu dengan sudut vertikal 215 derajat 18 menit 00 detik dan juga sudut vertikal 88 derajat 23 menit 15 detik. Kita juga bisa melihat data-data selanjutnya dengan menekan tombol enter. Ini merupakan 0 set pada titik terakhir yang tadi. Nah, ini ada tombol display untuk melihat data-data selanjutnya, yaitu ini merupakan data koordinat.
Yang ini merupakan data sudut. Di sini kita mau mentransfer data antara alat dengan laptop sudah dihubungkan dengan kabel khusus untuk alat Nikon. Lalu di sini kita akan membuka aplikasi yang digunakan untuk mentransfer. Lalu kita pilih menu transfer di sini. Terus pilih data recorded to PC. Terus kita beri nama filenya. Di sini kita beri nama K04. Lalu kita pencet OK. Dan kita pindah ke alatnya. Lalu kita pencet menu. Lalu di sini ada tulisan com, kita pilih yang kelima, terus kita pencet enter. Setelah itu download, pencet enter. Di sini kita pencet enter lagi, pencet enter lagi. Setelah ada tulisannya go, kita pindah ke sini, kita pencet OK. Kita kemudian pencet enter. Oke, transfernya selesai. Sekian dari video pemaparan tutorial alat dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.